Oke, puji nama Tuhan. Ya, saudaraku sekalian, mari lihat kepada orang yang ada di kanan kirimu, di sampingmu. Ya, katakan pada mereka, Tuhan memberkatimu. Haleluya. Ya, karena ada satu hal yang sangat indah dan sangat baik apabila kita bisa saling memberikan salam satu sama lain. Ya, dan kita selalu belajar untuk memberikan salam ya kepada orang-orang di sekitar kita. Saudaraku sekalian, sebagai orang Kristen, kita ini adalah terang. Ya, jadi kita perlu tahu sebagai orang Kristen kita adalah terang, dan saya rindu sekali ya agar terang kita itu boleh bercahaya, ya, boleh bersinar, ya, dan terang kita itu bisa menerangi hidup banyak orang. Amin, saudaraku. Ya, beberapa minggu yang lalu saya khotbah ya tentang seri khotbah hidup yang berdampak. Pada poin yang kedua, subtema saya adalah kita harus menjadi teladan di dalam segala hal. Nah, saudaraku sekalian, karena teladan adalah satu hal yang sangat amat penting di dalam kehidupan kita, maka saya mengajak saudara untuk belajar lebih jauh dan lebih mendalam mengenai hal ini sehingga kita boleh sungguh-sungguh ya mengerti dengan jelas tentang teladan. Ya, tema saya ya kali ini adalah bagaimana menjadi teladan. Kita mulai dengan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang keempat ayat ke-16. 1 Korintus pasal yang keempat ayat ke-16. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Oke, kita buka kembali Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Filipi pasal yang ketiga ayat ke-17, firman Tuhan berkata, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Amin. Ya, jadi saudaraku sekalian, saya tetap rindu. Walaupun ini saya tampilkan di depan, ya Anda tetap boleh buka ya ayatnya di handphone Anda supaya ada historinya dan nanti Anda bisa baca kembali. Nah, setelah kita tahu saudaraku sekalian bahwa menjadi teladan itu adalah satu hal yang sangat penting, maka kita perlu mengerti aplikasinya, yaitu bagaimana kita bisa menjadi teladan. Nah, saya percaya ini adalah satu hal yang sangat menarik ya, karena kalau kita tahu bahwa harus menjadi teladan dan kita tidak tahu ya, tidak mengerti bagaimana menjadi teladan, maka kita tetap tidak bisa menjadi teladan, saudaraku sekalian. Amin. Nah, ketika kita berbicara tentang teladan, maka kita perlu tahu apa sih yang dimaksud dengan teladan. Ya, apa sih yang dimaksud dengan teladan? Saudaraku sekalian, saya mengajak Anda untuk melihat terlebih dahulu definisi tentang teladan. Apa itu teladan? Nah, definisi dari teladan itu sederhana sekali. Ya, teladan itu adalah sebuah sikap, ya, tindakan, ya, dan sifat yang benar, ya, serta positif dari diri seseorang yang bisa dijadikan panutan untuk ditiru. Oke, ya, saya bacakan ulang sekali lagi. Teladan itu adalah sebuah sikap, tindakan dan sifat ya yang benar serta positif dari diri seseorang yang bisa dijadikan panutan untuk ditiru. Jadi dengan kata lain, teladan itu adalah sesuatu hal yang baik yang ada di dalam diri seseorang yang terlihat, yang kemudian orang-orang bisa menjadikannya sebagai panutan untuk ditiru, untuk diikutin, untuk dicontoh. Itu teladan. Nah, saudaraku sekalian, oleh sebab itu mari saya rindu ya kita mencoba untuk melihat di dalam diri kita pada hari ini, ya, di dalam diri kita pada hari ini apakah ya ada hal-hal yang baik, apakah ada hal-hal positif ya dari diri kita yang bisa dijadikan panutan ya untuk ditiru oleh orang lain. Nah, ini hal yang sangat menarik saudaraku. Kenapa? Kita tidak pernah bisa menjadi terang yang sesungguhnya kalau di dalam kehidupan kita tidak ada hal-hal yang baik
yang bisa dilihat, terlihat, dan bisa dijadikan hal yang ya dicontoh dan ditiru oleh banyak orang. Ya, jadi kalau dalam kehidupan kita tidak ada hal seperti ini, kita sulit sekali ya membawa dampak. Amin saudaraku. Oke, kita kembali. Untuk menjadi teladan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ya, dengan kata lain, untuk menjadi teladan ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Dan minggu ini, ya kita akan bicarakan satu hal atau hal yang pertama, yaitu ya untuk bisa menjadi teladan, kita harus memiliki teladan yang bisa diikuti dalam hidup kita. Oke, harus memiliki teladan yang bisa diikuti ya, yang bisa diikuti oleh orang lain. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-13. 2 Timotius pasal pertama 13 firman Tuhan berkata, "Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus." Oke. Saudaraku sekalian, perhatikan. Paulus ya mengajar Timotius ya, menasihati Timotius untuk bertekun di dalam firman ya, dan untuk setia melayani. Semua ajaran, semua nasihat dari Paulus itu bukan sekedar teori belaka, ya, bukan sekedar sebuah teori, ya. Kenapa? Karena di dalam kehidupan sehari-hari, saudaraku sekalian, Timotius itu melihat, menemukan bahwa Paulus itu benar-benar adalah seorang yang selalu membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, dan mengajarkan itu firman Tuhan kepada orang banyak. Jadi Timotius melihat sendiri ya apa yang Paulus lakukan. Ya, bukan hanya itu. Ya, Timotius juga melihat bagaimana Paulus itu bayar harga, ya, dan selalu setia melayani Tuhan, selalu setia mengasihi Tuhan, apapun keadaannya, ya, apapun keadaannya. Jadi dengan kata lain, pada waktu ya susah ataupun senang, ya, saat sulit ataupun mudah, saat kekurangan ataupun berkelimpahan, saudaraku sekalian, Paulus ya dia tetap setia bayar harga melayani, dia tetap mengasihi Tuhan. Ya, jadi boleh dibilang secara keseluruhan Timotius melihat dengan sangat jelas kehidupan Paulus. Timotius melihat bagaimana Paulus itu hidup. Jadi ketika Paulus mengajar, ketika Paulus menasehati dia, saudaraku sekalian, Timotius sungguh-sungguh mengerti demikianlah dia harus hidup. Karena dia melihat Paulus hidup, dia melihat teladan-teladan yang melihat contoh-contoh kehidupan Paulus, ya, itu begitu jelas, itu begitu nyata. Jadi saudaraku sekalian, ketika Paulus berkata, "Ikutilah teladanku", benar-benar di dalam hidup Paulus ada sesuatu yang Timotius bisa ikuti. Ada sesuatu yang murid-murid Paulus bisa ikuti. Ada sesuatu yang sungguh-sungguh orang-orang di sekitar Paulus ya melihat demikianlah hidup Paulus. Ada sesuatu yang bisa mereka contoh, ya. Jadi saudaraku sekalian, ketika kita berbicara untuk menjadi teladan atau bagaimana kita bisa menjadi teladan, maka kita mesti tahu, ya, kita mesti memeriksa apakah di dalam kehidupan kita ada teladan yang bisa dicontoh. Apakah di dalam kehidupan kita ada hal-hal yang baik, yang benar, yang positif, yang orang-orang bisa jadikan panutan lalu mereka mau tiru. Ya, jadi itu teladan. Nah, saudaraku sekalian, coba kita renungkan hari ini. Coba kita perhatikan, coba kita periksa hidup kita. Apakah hari ini kita telah memiliki teladan yang sungguh-sungguh bisa diikuti oleh orang-orang yang berada di sekitar kita, termasuk kita punya keluarga. Ya, coba kita perhatikan, coba kita renungkan. Atau saya berikan contoh, saudaraku sekalian. Contoh,
Apakah hari ini ya pergaulan kita itu merupakan sebuah teladan? Ya. Apakah pergaulan kita ini merupakan sebuah teladan? Ya, saudaraku sekalian, dengan kata lain, ya, lingkungan pergaulan Anda hari ini itu seperti apa? Atau Anda banyak bergaul dengan siapa aja hari ini? Kenapa? Lingkungan pergaulan kita penting. Ya, dengan siapa kita bergaul itu penting. Ya, kenapa? Karena dengan siapa kita bergaul, maka ya demikianlah diri kita. Ya, demikianlah diri kita. Saudaraku sekalian, hari ini coba perhatikan, coba kita cek. Apakah kita bergaul dengan orang-orang yang menyukai kehidupan malam? Ya, maksudnya apakah kita bergaul dengan orang yang suka ke nightclub? Kalau teman-teman kita adalah orang yang suka ke nightclub, saudaraku sekalian, perhatikan, ya, kita punya hidup tidak akan punya teladan. Hidup kita tidak akan menjadi sebuah teladan. Kalaupun ada, maka teladan itu adalah teladan yang tidak baik. Ketika ya, kita sering ke nightclub, anak-anak kita melihat, oh, papa saya, mama saya suka ke nightclub. Saudaraku sekalian, maka hidupnya juga akan begitu. Dia juga akan menyukai nightclub. Kenapa? Karena dia melihat orang tuanya seperti demikian. Keluarga kita melihat kita menyukai nightclub juga akan begitu. Jadi saudaraku sekalian, ya selain nightclub, dengan siapa kita bergaul? Apakah kita suka bergaul dengan mereka yang ya berjudi, suka berjudi? Kalau kita punya teman-teman pergaulan adalah orang yang suka berjudi, saudaraku sekalian, kita akan ikut bersama dengan mereka, kita akan menjadi seorang penjudi. Dan saudaraku sekalian, kalau kita adalah seorang penjudi, kita tidak akan menghasilkan teladan yang baik untuk keluarga kita, untuk orang-orang sekitar kita. Atau kita banyak bergaul dengan orang yang suka berbuat cemar atau berzina. Kerjanya cari pelacur, kerjanya cari ya wanita-wanita nggak benar, kerjanya suka selingkuh dan lain sebagainya. Apakah kita punya teman-teman pergaulan, lingkungan pergaulan kita adalah seperti demikian? Ya. Kalau kita suka bergaul dengan orang yang suka berbuat cemar, berzina, kita tidak akan meninggalkan dan menghasilkan satu teladan yang baik. Atau kita suka berkumpul dengan mereka yang ya selalu gosip, ya. Atau ya lingkungan pergaulan lu orang-orang yang malas, ya hidupnya santai, maunya santai, ya. Orang yang tidak punya fighting spirit, ya mau hidup santai tapi mau punya banyak uang. Nggak mau kerja yang berat tapi mau gaji yang besar. Mana ada pekerjaan kayak begitu? Ya, kerjanya santai, enak, ya, tapi wah income-nya besar sekali. Nggak ada saudaraku, ya. Perhatikan, atau hari ini, ya lingkungan pergaulanmu atau hari ini Anda banyak bergaul dengan orang-orang yang suka beribadah, ya, orang-orang mengasihi Tuhan, yang setia melayani, ya, yang setia ibadah dan juga merupakan pelaku firman. Ya, saudaraku sekalian, coba perhatikan, ya, dengan siapa kita bergaul dan apa lingkungan, apa pergaulan kita. Karena hal ini penting sekali, ya. Bukan saja lingkungan pergaulan kita itu bisa menjadi teladan yang sangat penting untuk keluarga kita. Perhatikan saudaraku sekalian, Alkitab berkata, ya, Alkitab berkata bahwa pergaulan yang buruk, ya, itu akan merusak kebiasaan yang baik. 1 Korintus pasal 15 ayat 33. 1 Korintus 15:33 firman Tuhan berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Ya. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudaraku sekalian, perhatikan. Ya, kita harus perhatikan pergaulan kita. Ya, karena firman Tuhan sudah mengatakan demikian, karena itu kita perlu berhati-hati. Saudaraku sekalian, saya dilahirkan ya dari keluarga yang termasuk ketat etikanya. Ya, dilahirkan di Kalimantan Barat, saudaraku sekalian, dan dalam keluarga yang sangat keras. Ya.
Kalau kita makan bersama nenek saya, saudaraku sekalian, kita makan berbunyi aja, sendok sama piring itu beradu bunyi, nenek saya marah. Ya, kalau ambil kuah kasar begitu, ya dimarahin. Kalimantan banyak sungai, saudaraku. Ya, kita setiap hari seringkali melihat kalau orang naik sampan, sampannya ada bocor dan mulai kemasukan air, dia akan buang airnya cepat-cepat. Nenek saya seringkali mengumpamakannya seperti demikian. Ya, kalau kita ambil kuah, wah kalau udah agak cepatan kasar begitu, belepotan, marah. Kalau kita makan, ada suara, kita dimarahin. Jadi saya tumbuh dalam lingkungan keluarga yang didikan etikanya, sopan santunnya sangat ketat. Ya, dari kecil harus ke gereja. Ya, tapi saudaraku sekalian perhatikan, ketika udah di SMA, udah gede, udah kuliah, saudaraku sekalian hidup saya berubah. Berubah kemana? Berubah jadi rusak. Kenapa? Karena saya bergaul dengan teman-teman yang salah. Ya, saya bergaul dengan teman-teman yang bertolak belakang dengan kehidupan saya setiap hari di rumah. Dan lama-lama hidup saya rusak. Tapi saya bersyukur, walaupun ketika saya di Jakarta, ditaruh di rumah om saya yang sangat ketat juga dalam berbagai hal, tapi karena pergaulan saya di luar itu rusak, hidup saya jadi rusak. Ya, saya meninggalkan Tuhan, meninggalkan saudara, meninggalkan semuanya, hidup sendiri. Dan saya bersyukur. Suatu hari saya kembali kepada Tuhan. Saya bersyukur karena doa, dan saya percaya itu doa dari ibu saya. Karena mami saya selalu berkata demikian. Mami selalu mendoakan kalian, ya, dari kecil, ya, dan tidak pernah berhenti mendoakan kalian. Jadi ketika saya bertobat, lalu Tuhan beranugerah luar biasa kepada saya dengan memanggil saya untuk meninggalkan semua usaha dan pekerjaan menjadi melayani dia. Saya kasih tahu ke mami saya berkata, "Mi, saya nggak mau kerja lagi deh." "Oh, mau kerja apa? Jadi kalau mau kerja sekarang mau kerja apa?" Saya bilang, "Saya mau jadi hamba Tuhan." Mami diam. Begitu diam, wah saya kaget. Wah, apakah karena saya anak paling besar, udah bisa hidup mandiri dan bisa membantu banyak hal, tiba-tiba meninggalkan semuanya itu dan mau melayani Tuhan. Mami saya diam, lalu saya panggil, Mi. Lalu tiba-tiba mami saya berkata, "Puji Tuhan." Mami berdoa punya 5 anak. Biar salah satunya diambil oleh Tuhan untuk jadi hambanya. Oh ternyata dia senang. Ya karena Tuhan mendengar doanya. Dia punya 5 anak, dia minta Tuhan ambil 1 untuk menjadi hamba Tuhan. Tapi saya bersyukur. Ya dia punya 5 anak, ya sekarang 5-5-nya ada di dunia pelayanan. Ya bukan ambil 1, ya. Dan itu menjadi kebahagiaan luar biasa bagi orang tua saya, khusus mami, ya. Walaupun dengan profesi yang berbeda, ya, yang ada yang jadi dokter, tapi di rumah sakit misi, ada yang Senin sampai Sabtu jadi dokter, Minggu jadi gembala, ya di Sampit. Nah, dan ada yang kayak minggu kemarin Hengki Laisang, adik saya yang khotbah di sini, ya juga adik saya yang paling bungsu, sekarang berada di USAID, ya di Yayasan Sosial Amerika, ya dan dia kerja di Yayasan Sosial, penuh dengan pelayanan. Jadi saudaraku sekalian, saya bersyukur untuk anugerah Tuhan begitu besar, ya dan oleh sebab itu kita perlu berhati-hati dengan pergaulan kita. Ya, karena firman Tuhan kalau sudah ngomong tidak pernah akan salah. Ya, jadi kalau kita rindu untuk memiliki teladan, mari hari ini perhatikan lingkungan pergaulan kita. Karena itu saudaraku sekalian, siapapun teman kita, baik ya teman yang ada di dalam gereja maupun teman yang di luar gereja. Kalau hari ini engkau bergaul dengan mereka, ya, engkau bergaul dengan mereka, ya,
yang tidak bisa, dengarkan baik-baik, engkau bergaul dengan mereka yang tidak bisa membuat rohanimu bertumbuh, tidak bisa membuat engkau semakin mengasihi Tuhan, tidak bisa membuat hidupmu makin benar di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, ya, tidak bisa membuat engkau semakin setia dan tidak bisa membuat engkau semakin bayar harga untuk melayani Tuhan. Saya mau katakan, kurangi bergaul dengan orang-orang seperti ini. Kalau perlu, jangan bergaul dengan mereka. Kenapa? Lebih baik engkau kehilangan seorang teman, ya, daripada engkau kehilangan perkenanan Tuhan, anugerah Tuhan, ya, kasih karunia Tuhan dan berkat Tuhan atas hidupmu. Amin. Ya, oleh sebab itu saya rindu Anda perhatikan hal seperti ini, ya. Karena sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, saudaraku sekalian, kita mesti menjadi berkat bagi orang lain, ya. Kita mesti rindu supaya setiap orang yang bergaul dengan kita, mereka bisa jadi teladan yang baik bagi keluarganya. Setiap orang yang bergaul dengan kita, mereka bisa terus bertumbuh, mereka bisa terus hidup benar di hadapan Tuhan, mereka terus bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, karena itu saudaraku sekalian, kita sendiri mesti berada di lingkungan pergaulan yang benar dulu, supaya kita menjadi orang benar, dan kemudian orang-orang bergaul dengan kita juga akan menjadi orang benar. Mari saudaraku sekalian, perhatikan pergaulan kita hari ini. Ya, kalau kita berbicara bagaimana menjadi teladan, tapi ya pergaulan kita bukan teladan, maka kita tidak pernah akan menjadi teladan. Amin. Nah, selain pergaulan kita, saudara sekalian, apakah tempat-tempat yang sering kita kunjungi itu merupakan sebuah teladan? Coba perhatikan, saudara sekalian, hari ini di dalam kehidupan kita lebih sering kemana? Kita lebih sering ke diskotik atau ke bar? Kalau kita sering ke diskotik atau ke bar, ya, saudaraku sekalian, kalau memang itu adalah hidup kita seperti demikian, kita tidak bisa menghasilkan teladan yang baik bagi keluarga kita, teman-teman kita, atau apalagi anak kita. Ya, saudaraku sekalian, banyak orang berkata, aduh, sekarang zamannya sudah beda. Ya, kita kalau tidak ke bar, tidak ke diskotik, dibilang kampungan. Gaya dong, ke bar jadi gaya, diskotik jadi gaya. Saya mau katakan saudaraku, ya, gaya anak kerajaan Allah, gaya anak Tuhan enggak begitu. Ya, enggak begitu. Ya, enggak ke bar, enggak ke night club. Bukan berarti enggak ke bar, ke night club udah kampungan, bukan anak modern. Enggak. Bukan begitu saudaraku. Banyak hal yang bisa kita nikmati selain diskotik dan bar. Ya, amin. Oke. Ya, tempat yang sering kita pergi kemana? Panti pijat. Apalagi panti pijat yang abu-abu. Ya, yang ada pelayanan ekstra saudaraku. Ya, apakah ya panti pijat itu adalah kesukaan kita? Kalau Anda suka pijat, aduh saudaraku, mari coba Anda nabung, beli kursi pijat aja taruh di rumah. Atau minta istri yang pijatin. Ya. Amin. Oke, atau kita suka ke karaoke. Kita suka ke karaoke, saudaraku sekalian. Kita suka ke karaoke. Ya, dan bukan tidak boleh karaoke, boleh. Tapi kalau kita sering suka pergi ke karaoke, saudaraku sekalian perhatikan. Konotasi orang berbeda terhadap karaoke dan kebanyakannya negatif. Bagaimana kita bisa menjadi teladan, ya, apalagi kalau kita punya anak, ya, lalu anak kita melihat hampir setiap malam, ya bokap nyokap saya itu papa mama saya itu ke karaoke, ya, dan kalau kita selalu ke karaoke, anak-anak kita lihat, dan itu sebuah pembelajaran bagi dia, ya, pembelajaran, dan dia akan merasa, oh, ternyata karaoke tempat yang luar biasa. Kalau nggak luar biasa, ya, kenapa papa mama saya sampai tiap malam ke karaoke? Saudaraku sekalian. Atau tempat yang sering kita pergi itu kemana? Ke tempat pelacuran, kasino, ya, atau kemana? Jadi kita perlu memperhatikan tempat yang sering atau tempat yang suka kita kunjungi. Ya, apakah itu tempat menghasilkan teladan atau enggak? Ya,
Kita suka ke tempat-tempat seperti ini atau kita suka ke gereja? Nah, coba kita renungkan saudaraku sekalian. Kalau kita rindu hidup kita itu bisa menghasilkan sebuah teladan yang baik, sebuah teladan yang positif, saya katakan mari ya perhatikan tempat di mana ya kita sering pergi. Tempat yang sering kita kunjungi itu di mana? Amin saudaraku. Saya katakan kalau engkau sering ke gereja, engkau suka ke gereja, maka percayalah, ya percaya, ya engkau akan menghasilkan teladan luar biasa, ya anak-anakmu melihat dan dia akan tahu, oh ternyata gereja adalah tempat yang luar biasa. Kenapa? Karena papa mama saya suka ke gereja, amin, ya. Atau hari ini selain ya pergaulan kita, tempat yang sering kita kunjungi, kira-kira saudaraku sekalian, kita punya pekerjaan atau bisnis itu merupakan sebuah teladan atau bukan? Hari ini usaha kita, pekerjaan gitu apa? Jualannya apa? Jualannya barang-barang seludupan? Atau kita jualnya barang imitasi lalu kita bilang ini ori? Saudaraku sekalian, ya perhatikan, ya usaha kita perlu perhatikan. Kalau kita jualannya barang seludupan, ya atau kita jualnya barang-barang imitasi, lalu kita bilangnya ini ori gitu loh. Nah, anak-anak kita lihat, oh ternyata bisnis mesti begitu. Wah bisa cuan banyak, oh mesti jual barang-barang seludupan. Oh mesti jual barang-barang KW, bilangnya ori, barang-barang imitasi katanya ori. Oh kita mulai mengajar anak kita begitu, mengajar keluarga kita begitu. Nah saudaraku sekalian, kalau seperti ini ya tidak ada teladan yang baik yang bisa kita hasilkan. Nah kalau kita mau menjadi teladan, ya kalau kita mau menjadi teladan, saudaraku sekalian perhatikan, kita harus memiliki atau dengan kata lain tindak tanduk kita dan semua yang kita lakukan itu mesti baik, itu mesti benar, itu mesti positif dan bisa menjadi contoh untuk diikuti dan ditiru oleh orang. Kalau kita rindu untuk menjadi teladan, amin saudaraku, ya. Karena itu saya mau katakan, mari. Kalau Anda rindu menjadi teladan, maka Anda harus benar-benar ya punya berbagai bentuk tindakan yang keluarga Anda lihat, famili Anda lihat, anak Anda lihat bahwa itu adalah hal yang baik. Contohnya, rajin beribadah, rajin membaca Alkitab dan berdoa, rajin melayani, rajin mengikuti berbagai aktivitas rohani ya dan berbagai kegiatan gereja ya. Kalau saya percaya ya bahwa ini adalah hal-hal sangat luar biasa. Kita tahu bahwa pembelajaran yang paling awal untuk anak-anak itu adalah keluarga. Saudaraku sekalian, sebelum anak kita itu ke sekolah, dia belajar segala sesuatu itu dari rumah. Jadi karena keluarga itu adalah tempat pembelajaran paling awal, maka saudaraku sekalian, saya rindu sekali ya anak-anak kita bisa melihat, mendengar ya kehidupan kita sedari mereka kecil, dan biarlah apapun yang mereka lihat, apapun yang mereka dengar dari kita, itu adalah hal-hal yang baik. Saudaraku sekalian, kalau kita merindukan anak-anak kita adalah anak-anak yang luar biasa, maka jadilah orang yang luar biasa. Kalau kita rindu anak kita tumbuh menjadi anak yang baik, anak yang jujur, anak yang benar, anak yang mengasihi Tuhan, mari. Ya, jadilah orang yang jujur, jadilah orang yang baik. Ya, saya percaya semua yang anak kita lihat, dengar dari kita, maka dia akan belajar dari kita, baik kita sadari ataupun tidak. Bagaimana kita hidup, demikianlah anak kita nanti akan jadi. Dengan kata lain, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar dari kita sedari kecil, maka besarnya dia akan seperti itu. Karena itu, mari, saya rindu kita belajar supaya semua yang ada di dalam kehidupan kita, semua tindakan kita, perbuatan kita, perilaku kita, ya biarlah itu semuanya baik adanya, benar dan positif, dan anak kita bisa jadikan panutan, ya sehingga belajar dari kita. Amin. Itu penting, ya itu penting. Saudaraku sekalian, salah satu keberhasilan orang tua adalah anak kita
itu melihat kita lalu mau jadi seperti kita. Itu satu keberhasilan. Jangan sampai anak kita begitu dia mulai makin besar, dia makin rindu seperti artis ini, aktor ini. Saya mau katakan, kita mesti bisa membuat anak kita rindu. Supaya, saya mau cara berpakaian papa mama saya seperti ini. Cara ngomong papa mama saya seperti ini. Cara mereka melakukan sesuatu, cara mereka mengambil keputusan seperti ini. Saudaraku sekalian, saya mau katakan, ketika anak-anak kita melihat hal-hal yang luar biasa, hal yang baik dari kita, saya percaya dia akan seperti kita. Setiap hal-hal yang baik selalu punya kuasa yang luar biasa di dalam membentuk diri seorang anak. Walaupun kenyataan mengatakan satu orang akan belajar hal yang jahat lebih mudah daripada yang baik. Tapi saya selalu percaya kuasa dari hal hidup yang positif, kuasa dari hidup yang baik itu jauh lebih besar daripada hal-hal yang tidak baik. Amin. Karena itu saudaraku sekalian, mari kita belajar untuk membangun teladan di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita mau menjadi teladan, mesti ada teladan yang bisa diikuti oleh keluarga kita, anak-anak kita, dari kita. Kalau kita nggak punya teladan, bagaimana bisa menjadi teladan? Amin saudaraku. Mari perhatikan bagaimana kita hidup. Kita tundukkan kepala.